Halo, perkenalkan nama saya Fajri Adam, NIM 1252108. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas satu kasus studi dan kasus tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semua, kenalin nama aku Cito, NIM 1252104 akan menjelaskan mengenai kasus larangan ekspor bauksit. Indonesia merupakan negara dengan potensi bauksit terbesar ke-6 di dunia, yaitu sekitar 4% dari total potensi bauksit dunia. Menurut USGS, pada tahun 2020, cadangan bauksit di Indonesia mencapai 1.200 juta ton. Cadangan bauksit tersebut tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, dengan cadangan bauksit terbesar terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Bauksit merupakan bahan baku dari aluminium. Aluminium memiliki berbagai macam manfaat dalam sektor transportasi, konstruksi, listrik, telekomunikasi, kabel, alat rumah tangga, pembuatan kaleng, dan lain-lain. Berawal dari kebijakan kegiatan ekspor nikel yang dipercepat pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo berencana untuk mempercepat larangan ekspor bauksit pada tahun 2022. Lantas hal ini ditanggapi positif oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyampaikan bahwa pada tahun 2022 Indonesia akan melakukan larangan ekspor bauksit yang kemudian dilanjutkan dengan larangan ekspor timah supaya dapat meningkatkan nilai tambah komoditas tambang negara Indonesia dan mempercepat hilirisasi dalam negeri. Perkenalkan, nama saya Sakin Damayanti, NIM 125216062 akan menjelaskan problem atau permasalahan dari kasus yang telah disebutkan, yaitu menurut Peraturan Menteri SDM Nomor 17 Tahun 2020 yang dirinci dalam Pasal 46 Permen 17 2020 yang menyatakan bahwa pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi dapat melakukan penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian atau wash bauksit dengan kadar Al2O3 lebih dari 42% ke luar negara paling lama sampai dengan 10 Juni 2023. Oleh karena itu, terdapat ketidaksesuaian antara permen dengan kebijakan larangan ekspor bauksit yang akan diterapkan pemerintah. Menurut buklet ESDM bauksit tahun 2020, terdapat dua smelter yang beroperasi yakni PT WHW dan PT ICA yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Kedua smelter tersebut mendapatkan suplai biji bauksit dari 4 sektor pertambangan, yaitu PT Cita Mineral Investindo, PT Putra Alam Lestari, PT Bina Borneo Pratama, dan PT Antam Tbk UBPB Kalbar. Menurut Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi APB3I, Ronald Solistianto, mengatakan bahwa butuh setidaknya 5 smelter untuk mencakup penyerapan bauksit di dalam. Halo semuanya, kenalin saya Fairuz Akila dengan NIM 125211060. Menurut Ronald Sulistianto, smelter tanah air hanya bisa mampu menyerap kapasitas dari biji bauksit secara maksimal pada 15 juta ton. Sedangkan produksinya itu mencapai 30 juta ton. Selain itu, dalam membangun satu smelter bauksit di Indonesia itu membutuhkan dana sebesar 1,3 miliar US dollar dengan kapasitasnya yang mencapai 2 juta ton. Selain itu, Ronald juga meminta kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan izin ekspor kepada para pengusaha. Kenapa? Karena dari pihaknya masih melihat bahwa masih ada beberapa perusahaan yang tidak dapat kuota ekspor itu sendiri. Pertanyaan Ronald Solistianto itu selaras dengan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau disingkat Perhapi Rizal Kasli yang juga menyampaikan bahwa dibutuhkan lebih banyak smelter untuk dapat mengimbangi produksi biji bauksit untuk saat ini. Halo, perkenalkan nama saya Putuari Suharyanti dengan NIM 125211009. Menurutnya, saat ini baru beroperasi 2 pabrik pemurnian, 2 dalam pembangunan dan 1 sedang dalam tahap studi kelayakan. Kerugian juga dialami oleh mitra ekspor bauksit Indonesia yaitu negara Cina. Biji bauksit yang diimpor Cina dari Indonesia mencapai angka 16,6% dari total impor biji bauksit Cina. Oleh karena itu, kebijakan larangan ekspor bauksit yang akan diterapkan pada tahun 2023 akan mengganggu stabilitas produksi dan biaya industri pengolahan bauksit negeri Cina. Namun di sisi lain, berdasarkan pada rantai pasokan bauksit di tahun 2019, Indonesia telah memproduksi 1,1 juta ton alumina dan mengimpor 458.000 ton alumina untuk memproduksi 250.000 ton aluminium. Pada tahun tersebut, kebutuhan aluminium mencapai 1 juta ton. Akhirnya, negara Indonesia harus mengimpor sebanyak 700 ton. Dengan batasan masalah, konteks bahasan masalah terkait kebijakan larangan ekspor bauksit yang dipercepat menjadi tahun 2022. Halo semuanya, perkenalkan Samuel Sharon dengan NIM 125211066.
Setelah mendengarkan case yang telah disampaikan sebelumnya, muncul suatu pertanyaan. Mengapa sebenarnya pemerintah ini harus mempercepat larangan ekspor bauksit tersebut? Nah, menurut diskusi yang telah kami lakukan, kami mendapat beberapa alasan. Yang pertama, pemerintah ingin mempercepat hilirisasi demi kemajuan perekonomian Indonesia, di mana kita tahu bahwa pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium akan memberi nilai tambah, sehingga akan menguntungkan bagi pendapatan negara. Yang kedua, pemerintah ingin mencegah ekspor yang berlebihan, di mana kita tahu bahwa bauksit di Indonesia ini terbatas. Pemerintah juga sudah merencanakan ke depannya untuk pembangunan smelter dan juga pembangunan SDM, sehingga sayang apabila bauksit di Indonesia ini sudah habis terlebih dahulu sebelum kita dapat memanfaatkannya. Nah, yang ketiga, pemerintah ini ingin segera mengaplikasikan fenomena Indonesia Emas 2045, di mana kita itu mayoritas penduduknya produktif, dalam konteks hilirisasi, sehingga dengan ada hilirisasi ya kita itu akan mendapat peluang kerja yang lebih besar dalam bidang hilirisasi tersebut bagi masyarakat-masyarakat produktif. Dan yang keempat, pemerintah itu ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini merupakan negara yang mandiri dan sanggup untuk melakukan pengolahan sumber daya alamnya dan juga memenuhi kebutuhan aluminium bagi masyarakatnya, sehingga kita tidak perlu lagi impor-impor yang cukup besar dari negara lain demi kemajuan ekonomi negara kita ini. Nah, untuk berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Putu Krisna Arena Putra dengan NIM 125211032. Di sini saya akan membawakan permasalahan kedua terkait dengan forum group discussion yang telah disanakan. Permasalahan kedua ini terkait dengan dampak yang mungkin terjadi apabila pemerintah Indonesia menerapkan larangan ekspor bauksit secara sepenuhnya. Bahwa menurut saya sendiri dan menurut kelompok kami bahwa larangan ekspor bauksit apabila diterapkan merupakan suatu tantangan bagi Indonesia sendiri, karena Indonesia secara fasilitas dan secara sumber daya juga belum memenuhi untuk mengolah secara mandiri dari produk hasil tambang bauksit-nya Indonesia sendiri. Dimana yang kita ketahui bahwa Indonesia baru memiliki dua perusahaan atau dua smelter yang bergerak terkait dengan pengolahan bauksit. Sekitar 30.000 ton dari bauksit dihasilkan oleh Indonesia sendiri dari hasil pertambangan, sedangkan dari perusahaan tersebut hanya bisa menyerap setidaknya hanya setengah dari hasil produk tambang yang ada di Indonesia. Maka dari itu, apabila pemerintah ini menerapkan larangan untuk ekspor bauksit, maka ditakutkan ke depannya bahwa ada penumpukan dari hasil tambang yang menyebabkan bahwa dari pemerintah Indonesia sendiri tidak bisa mengolahnya dan malah merugikan bagi negara Indonesia sendiri. Maka selain itu juga bahwa Indonesia juga diketahui memiliki hubungan internasional dengan pemerintah Cina, di mana Indonesia juga mengekspor atau menyuplai dari bauksit mentah ini kepada Cina. Nah, ditakutkan bahwa kedepannya dengan pelarangan ekspor dari bahan mentah bauksit ini, kedepannya akan mengganggu hubungan internasional Indonesia yang memang sudah berjalan dari dulu. Indonesia menyuplai dari bauksit sendiri ke pemerintah Cina. Nah, maka dari itu dengan dampak-dampak yang mungkin terjadi tersebut, diharapkan bahwa pemerintah Indonesia dapat segera untuk memperbaiki secara regulasi maupun fasilitas serta sumber daya dan teknologi yang ada di Indonesia agar segera bisa memenuhi kriteria untuk mengolah sendiri bauksit yang dihasilkan dari hasil pertambangan di Indonesia. Selain itu juga bahwa Indonesia juga perlu memperhatikan beberapa aspek yang untuk menarik beberapa investor agar bisa membangun atau menaruh investasinya di pemerintah Indonesia. Maka diharapkan ke depannya dampak-dampak negatif yang akan terjadi tersebut dapat diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Dan Indonesia juga memiliki kapabilitas sendiri sebagai negara mandiri yang dapat mengolah dari produksi bauksit yang hasil pertambangan di Indonesia. Sehingga ke depannya dampak-dampak positif yang sudah dijanjikan oleh pemerintah dapat terrealisasi. Seperti contohnya dampak positif ini bahwa larangan ekspor bauksit ini diharapkan bahwa Indonesia sendiri dapat menciptakan industri hilirisasi yang sempurna. Diketahui bahwa Indonesia memiliki tidak hanya bauksit namun masih banyak cadangan dan juga potensi dari sumber daya mineral dan energinya di Indonesia, sehingga diharapkan bahwa dengan di stop atau dihentikan bahwa ekspor bauksit mentah tersebut, Indonesia dapat mengolah sendiri sehingga nilai jualnya bisa meningkat sampai apabila bauksit tersebut diolah menjadi alumina hingga 3-5 kali lipat, bahkan sampai aluminium nilainya jauh meningkat berkali-kali lipat. Maka diharapkan Indonesia dapat untuk meningkatkan lagi pendapatannya dari segi sumber daya mineral dan energinya.
Nah, maka dari itu saya harap bahwa pemerintah Indonesia dapat mengantisipasi dampak negatifnya dan agar segera juga melalui larangan ini diharapkan meningkatkan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk menciptakan smelternya sendiri, sehingga Indonesia dapat kredibel untuk menjadi negara yang mampu menciptakan industri hilirisasi yang baik. Mungkin sekian dampak yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Wirya Dewantoro Sombing, NIM 125211042. Untuk pertanyaan nomor 3, apakah keputusan kebijakan larangan ekspor yang diterapkan oleh pemerintah sudah tepat? Berikan alasannya. Menurut kelompok kami, keputusan tersebut sudah tepat dikarenakan dengan adanya kebijakan ini, nilai tambah komoditas bauksit akan meningkat dari bahan mentah menjadi produk intermediate atau aluminium, kemudian untuk mempercepat hilirisasi di Indonesia. Dan memang seharusnya Indonesia yang mengelola bauksit itu sendiri. Halo semuanya, perkenalkan aku Agil Bagaskara dengan NIM 125211034. Nah, setelah teman aku tadi sebelumnya menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah ke depannya, kali ini aku ingin membahas tentang apa yang harus dilakukan seorang metalurgis. Nah, menurut aku ada 3 peran nih bagi seorang metalurgis ke depannya. Yang pertama, yaitu pencerdasan masyarakat. Nah, kita ketahui sendiri, di masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengetahui tentang istilah metalurgi dan apa sebenarnya metalurgi itu. Oleh karena itu, bagi seorang metalurgis harus mampu mencerdaskan masyarakat Indonesia dengan pemberian informasi tentang dunia metalurgi, dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk mampu mengetahui metalurgi itu apa. Nah, dengan masyarakat Indonesia tahu sebenarnya apa itu metalurgi, masyarakat Indonesia nantinya ketika mendengar isu-isu tentang metalurgi, maka masyarakat Indonesia mampu menanggapinya secara aktif dan mampu mengerti dan paham apa sebenarnya yang lagi dibahas dan lagi booming-boomingnya di Indonesia. Yang kedua, yaitu fungsi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama di bidang metalurgi. Nah, hal ini masih berhubungan dengan fungsi yang pertama, yaitu pencerdasan masyarakat. Nah, dari pemberian informasi kepada masyarakat secara luas, harapannya ini mampu menarik daya minat masyarakat terhadap dunia metalurgi, sehingga dari masyarakat ini akan tercipta sebuah generasi penerus-penerus bangsa yang berkecimpung di dunia metalurgi, agar nantinya setiap mineral dan logam yang terkandung di Indonesia mampu dimanfaatkan dan diolah dengan baik. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia ini memiliki banyak kandungan logam dan mineral, guys. Nah, fungsi yang ketiga ialah fungsi pengawasan atau controlling. Maksudnya gimana? Bagi seorang metalurgi sudah sepatutnya kan berperan dalam dunia industri mineral dan logam. Nah, oleh karena itu, alangkah lebih baiknya seorang metalurgis mampu bekerja dengan cerdas, berkualitas. Agar apa? Agar bisa memajukan bangsa Indonesia, terutama di dunia mineral dan logam. Sehingga pemanfaatan mineral dan logam mampu membangun kehidupan Indonesia agar lebih makmur dan sejahtera. Mungkin gitu aja, guys. Thank you.